Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Budi Sujati. Pada video kali ini saya akan mencoba mengupas tentang sejarah berdirinya kerajaan Islam yang berada di Maluku dan Nusa Tenggara. Kalau kita bicara mengenai Maluku, itu ada dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Untuk Maluku itu ibu kotanya Ambon, kalau Maluku Utara itu ibu kotanya Ternate. Sedangkan kalau di Nusa Tenggara itu ada dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk Nusa Tenggara Barat itu mayoritas beragama Islam dan Nusa Tenggara Timur itu mayoritas beragama Nasrani. Nah, untuk Nusa Tenggara, fokus pembahasan yang akan kita kupas yaitu Nusa Tenggara Barat. Karena di Nusa Tenggara Barat ada Kerajaan Bima, Kerajaan Lombok, dan Kerajaan Sumbawa. Sedangkan untuk Maluku, kita fokusnya di 4 kerajaan, yaitu Ternate Tidore, kemudian Jailolo, dan Bacan. Oke, untuk lebih lanjut, untuk lebih komprehensif, mari kita simak bersama-sama. Oke, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya berkaitan mengenai poin yang pertama yang akan kita kupas, yaitu kerajaan yang berada di Pulau Maluku. Tadi yang sudah saya kupas yaitu ada Maluku Utara yang beribu kota di Ternate, kemudian ada Maluku yang beribu kota Ambon. Nah, kita kupas menurut Reclef. Jadi kalau kita bicara mengenai istilah Maluku itu berasal dari kata Jazirah Arab yang berarti muluk. Muluk itu bahasa jamaknya raja, berarti raja-raja dari negeri seberang seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai Islamisasi di Maluku, itu ada kaitannya karena Maluku merupakan pusat rempah-rempah dunia pada waktu itu, terutama pada abad ke-15. Jadi kalau kita lihat itu tentang menaklukkan kota Malaka. Malaka merupakan salah satu kota terbesar pada waktu itu, merupakan salah satu pusat pelabuhan terbesar. Jatuh ke tangan Portugis sekitar tahun 1511. Nah, dampak ini nantinya memberikan angin segar kepada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Jadi dengan ditaklukkannya Malaka ini memunculkan wilayah baru seperti Banten, kemudian Demak dan Makassar seperti itu. Jadi dampaknya langsung yang awalnya melalui Selat Malaka, kemudian rute perdagangan internasional itu langsung dari Banten menuju Samudra Hindia seperti itu yang teman-teman bisa lihat di warna biru seperti itu. Nah, cakupan pembahasan yang kita bahas di Pulau Maluku itu ada 2 pulau besar. Untuk Maluku Utara ada Pulau Halmahera, dan Provinsi Maluku itu ada Pulau Seram. Tapi ibu kota dari 2 provinsi tersebut itu bukan di pulau besarnya, tapi di samping pulau besarnya, seperti Ternate itu bukan di Halmahera, kemudian Ambon itu bukan di Pulau Seram seperti itu. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai Maluku, baik Maluku Utara ataupun Maluku, sebenarnya ini ada kaitannya dengan Spanyol ataupun Portugis. Tapi dalam pembahasan ini saya tidak akan terlalu mengupas tentang Spanyol dan Portugis. Oke, kita langsung masuk kepada kerajaan Ternate. Ternate ini awalnya merupakan kerajaan Gapi yang lebih dikenal dengan kerajaan Ternate. Jadi awalnya kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13 di Sampalu, Pulau Ternate, Maluku. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Bab Masur sekitar 1257. Kalau kita bicara mengenai keruntuhan dinasti Abbasiyah ini 1258. Jadi 1 tahun sebelum runtuhnya Abbasiyah, ini kerajaan Bab Masur Malamo itu atau
Bab Masyur Malamo mendirikan kerajaan Ternate seperti itu. Nah, ini peta kekuasaan kerajaan Ternate. Jadi wilayahnya kerajaan Ternate ini mencakup wilayah Jailolo, Loloda, kemudian Ternate, Sula, Buru sampai Pulau Seram Barat. Wilayahnya sangat luas ya. Kalau kita lihat dengan konteks sekarang ini ya, Maluku Utara hanya sebagian wilayah Halmahera saja. Nah, ini raja-raja yang memerintah. Ada Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin merupakan raja Islam dari kerajaan Ternate. Nah, pada masanya Islam berkembang pesat karena Zainal Abidin dulu pernah nyantri di daerah Tuban dan sekitar Gresik seperti itu. Kemudian setelah Sultan Zainal Abidin wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Tabarizi. Nah, pada masa Sultan Tabarizi ini Portugis datang ke Maluku. Jadi Portugis berhasil mendirikan benteng Sao Paulo di Ternate. Nah, sedangkan Spanyolnya itu menjalin kerjasama dengan kerajaan Tidore. Jadi Ternate dengan Portugis, kemudian Tidore dengan Spanyol seperti itu. Nah, kemudian setelah raja berikutnya, ya raja yang ketiga adalah Sultan Hairun. Jadi pada masa Sultan Hairun, Portugis yang awalnya menjalin kerjasama dengan raja yang kedua yaitu Sultan Tabarizi. Kemudian pada masa Sultan Hairun, Portugis berhasil memonopoli perdagangan terutama rempah-rempah. Nah, kemudian Sultan Hairun itu ditangkap Portugis dan wafatlah Sultan Hairun. Kemudian penggantinya Sultan Babullah menggantikan ayahnya. Dia berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Nah, ini ada ceritanya kenapa Maluku Utara atau Ternate sampai sekarang itu benci kepada orang-orang Portugis, karena Sultan Hairun itu pernah dikhianati oleh orang-orang Portugis. Maka Sultan Babula itu berjanji akan mengusir Portugis dan terbukti seperti itu. Makanya kenapa nantinya dalam perkembangannya orang-orang Portugis lebih fokus di Nusa Tenggara Timur, yang nantinya Nusa Tenggara Timur ini ada Timor Timur dan NTT, yang nantinya NTT ini akan dikuasai oleh Belanda, sehingga Portugis lebih fokus kepada Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Sekitar 1577 itu Sultan Babulo berhasil mengusir Portugis. Namun 70 tahun berikutnya itu Ternate jatuh ke tangan Belanda, tepatnya oleh VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai aspek ekonomi, ini merupakan kemajuan yang terjadi pada masa kerajaan Ternate itu di bawah pimpinan Sultan Babula. Jadi Sultan Babula merupakan sultan terbesar dari Kesultanan Ternate. Jadi pada masanya wilayah Ternate itu mencakup wilayah Maluku, sebagian wilayah Sulawesi Utara yang sekarang ibu kotanya Manado, kemudian Sulawesi Timur dan Tengah, kemudian bagian selatan hampir mencakup wilayah Kepulauan Filipina hingga Kepulauan Marshall. Jadi masuk ke wilayah Oseania. Jadi Sultan Babula merupakan sultan terbesar pada masa Sultanan Ternate. Untuk dalam bidang agama ini dimanfaatkan oleh Portugis untuk memancing pertentangan antara pemeluk agama. Jadi kenapa sampai sekarang ini antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Nasrani itu sering berkonflik di provinsi Maluku Utara ataupun Maluku, karena sudah diinisiasi oleh Portugis seperti itu. Kemudian dengan masuknya Belanda, maka kehidupan rakyat Maluku pada zaman Kompeni Belanda sangat memprihatinkan, sehingga banyak sekali perlawanan-perlawanan dalam menentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Ternate dan Tidore seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu peninggalan warisan budaya dari masyarakat atau dari kerajaan Ternate dan Tidore, merupakan
perahu Korokora, perahu yang menjadi andalan masyarakat Ternate dan Tidore. Gitu. Jadi perahu zaman dulu. Kalau misalkan perahu orang-orang Makassar atau suku Bugis itu salah satunya adalah perahu pinisi. Tapi masyarakat Ternate perahu Kora-Kora. Nah, untuk aspek politik sebenarnya lebih terkait mengenai beberapa perlawanan ya, misalkan tentang Sultan Khairun mengadakan penyerangan tapi Portugis berdalih untuk mengadakan perundingan. Kemudian Sultan Babulah tadi yang berkaitan antara ayahnya Sultan Khairun kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Babulah seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke Kerajaan Tidore. Itu Kerajaan Tidore merupakan kerajaan berikutnya yang menguasai wilayah Provinsi Maluku Utara. Menurut beberapa catatan, dalam catatan orang-orang Portugis, misalkan Suma Oriental, Tom Cris mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Tidore itu sekitar 1471. Walaupun nantinya ini ada beberapa versi ya. Nah, Ternate Tidore itu pulau kecil antara Pulau Halmahera seperti itu. Jadi ini peta kekuasaan Kerajaan Tidore seperti itu. Nah, teman-teman yang perlu ketahui, raja-raja Kerajaan Tidore yang pernah memerintah diantaranya adalah Sultan Nuku. Jadi pada masa Sultan Nuku ini wilayahnya dia berhasil menguasai Halmahera, Seramke, bahkan sampai ke Irian atau sekarang Provinsi Papua Barat seperti itu. Nah, pada waktu itu ia juga berhasil mengusir Belanda dari Tidore dengan cara bekerja sama dengan Inggris dalam melakukan politik divide et impera atau politik adu domba seperti itu. Jadi Sultan Nukula merupakan sultan yang terbesar. Tapi saya juga masih mencari beberapa literatur Kesultanan Tidore ini lebih tenggelam dibanding dengan Kesultanan Ternate, karena di dalam buku-buku sejarah yang lebih menonjol adalah Kesultanan Ternate seperti itu. Nah, tadi yang saya katakan ini adalah Sultan Nuku. Di pada masa Sultan Nuku, masyarakat Tidore menjadi produsen rempah-rempah, sehingga banyak pedagang yang datang ke Maluku, bahkan bangsa Eropa banyak yang ingin menguasainya atau ingin memonopolinya. Kalau tadi Sultan Babulah sekitar 1560-an, nah, untuk Sultan Nuku sekitar 1780-an. Berarti menjelang masa-masa zaman pergerakan nasional seperti itu. Nah, oke, untuk langsung masuk kepada aspek politik. Jadi Kerajaan Tidore wilayahnya pernah memperluas pengaruhnya ke Makayan, Pulau Halmahera, Pulau Raja Ampat, Pulau Kai, dan Pulau Papua yang disatukan dalam suatu persekutuan yang disebut dengan Persekutuan Uli Siwa. Jadi wilayah-wilayah Papua Barat ini dulunya pernah dikuasai oleh Kesultanan Tidore, termasuk wilayah Papua seperti itu. Nah, jadi kenapa dalam buku-buku sejarah kerajaan di Maluku itu disebut dengan Kerajaan Ternate Tidore? Karena mereka itu hubungan dengan kerajaan ini, mereka hidup berdampingan. Jadi mereka itu hidup secara damai. Jadi setelah Portugis dan Spanyol datang ke Maluku, awalnya kedua kerajaan ini diadu domba, tapi setelah mereka mengetahuinya, maka mereka bersatu untuk mengusir orang-orang Portugis atau orang-orang Spanyol seperti itu. Nah, itu berkaitan mengenai hubungan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya adalah Kesultanan Jailolo. Di Kesultanan Jailolo itu sekitar tahun 1551, Sultan Ternate pernah menyerang Kesultanan Jailolo dengan bantuan Portugis. Nah, serangan ini membuat sebagian wilayah kekuasaan Kesultanan Jailolo menjadi milik Ternate seperti itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kesultanan ini berawal dari persekutuan Moti, yaitu yang diusulkan oleh Sultan Sida Arif Palamo sekitar 1322 Masehi seperti itu. Itu berkaitan mengenai Kesultanan Jailolo. Nah, peta Jailolo ini masih masuk di sekitar Ternate ya, Ternate dan Tidore. Kalau yang teman-teman lihat yang saya kursor,
Ini Pulau Ternate, kemudian ini Pulau Tidore, kemudian ini Jaya Lolo di sebelah sini. Jadi dekat dengan dua kerajaan yang saling hidup damai. Tapi nanti kerajaan ini nanti disatukan dengan kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Kesultanan Bacan. Kesultanan ini diperkirakan berdiri abad ke-14 dan raja pertama yang memeluk adalah Sultan Zainal Abidin sekitar 1521. Nah, runtuhnya kerajaan ini karena serangan bangsa Portugis abad ke-16. Jadi waktunya mungkin untuk Kesultanan Bacan kurang lebih sekitar 1 abad berdiri. Nah, ini peta wilayah Kesultanan Bacan. Jadi yang teman-teman lihat di sini masih sekitar Maluku Utara. Jadi ini yang teman-teman lihat, ini wilayah Kesultanan Bacan. Jadi wilayahnya kecil ya dibanding dengan Ternate, Tidore ataupun Jaya Lolo seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Lombok atau kerajaan Islam yang berada di Nusa Tenggara. Ini maksudnya Nusa Tenggara Barat ya. Jadi pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat atau pulau besarnya itu ada 3. Yang pertama ini Pulau Lombok. Di Lombok ini ada ibu kota provinsinya yaitu Mataram. Kemudian ada Pulau Sumbawa. Ini Pulau Sumbawa. Dan ini adalah Pulau Bima. Di 3 kepulauan ini ya, ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi mayoritas di provinsi Nusa Tenggara Barat untuk saat ini seperti itu. Tapi kalau kita melihat ke belakang, berarti 3 kerajaan ini yang mewakili nama pulaunya, yaitu Lombok, Sumbawa, dan Bima seperti itu. Oke, untuk yang pertama kerajaan Lombok dan Sumbawa. Dalam beberapa catatan diperkirakan bahwa di Lombok Islam disebarkan oleh Janggik, Warwa, Sokong, Bayan, dan lain-lain. Dari Lombok ada yang mengatakan bahwa konon Sunan Parapen meneruskan dakwanya ke Sumbawa. Jadi pusat kerajaan Lombok itu di Selaparang. Di antaranya karena hubungan dengan Demak ya. Jadi Demak merupakan salah satu wilayah yang menjalin hubungan dengan kerajaan Lombok dan Sumbawa seperti itu. Nah, kemudian sekitar 1618 wilayah ini menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Goa yang berpusat di Makassar. Jadi Goa juga atau Makassar itu punya peran dalam Islamisasi di wilayah kepulauan atau provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini seperti itu. Nah, kemudian nantinya wilayah ini dipindahkan, kerajaannya itu dipindahkan ke Sumbawa. Jadi kerajaan Lombok dan Sumbawa nanti ibu kotanya dimasuk ke Sumbawa seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kerajaan Bima. Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara dengan raja yang pertama masuk Islam adalah Rumata Mabata Wada yang bergelar Sultan Bima I atau nama lainnya adalah Sultan Abdul Qahir. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu, Belanda mulai masuklah ke Bima dan pada waktu itu mulai menguasai Bima sekitar tahun 1668 dengan adanya perjanjian, namun ditolak oleh Raja Bima yaitu Troli Nggampo. Kemudian sekitar 1691 permaisuri kerajaan Dompu terbunuh. Kemudian kerajaan Bima tertangkap dan diasingkan ke Makassar seperti itu. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui, ada Pulau Lombok yang kota besarnya adalah Mataram, kemudian Sumbawa yang warna kuning, dan yang terakhir adalah Bima, kota terbesarnya adalah Dompu seperti itu. Nah, sekilas tentang kerajaan Islam yang berada di Maluku dan Nusa Tenggara. Yaitu yang berada di Maluku adalah kerajaan Ternate, Tidore, Jaya Lolo, dan Bacan. Sedangkan kerajaan yang di Nusa Tenggara ada Sumbawa, ada Lombok, dan ada Bima. Sekian,
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.